Audiobook Think and Grow Rich, Bab 3. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini, pasti bisa diraih. Bab 3. Hasrat. Titik awal sebuah pencapaian. Langkah pertama menjadi kaya. Ketika turun dari kereta barang di West Orange, New Jersey, Edwin Pernes boleh saja terlihat seperti gelandangan. Namun cara berpikirnya adalah cara berpikir seorang raja. Sambil berjalan menyusuri rel kereta api menuju kantor Thomas Alva Edison, otaknya terus bekerja. Ia melihat dirinya berdiri di depan Edison. Ia mendengar dirinya sendiri meminta Pak Edison memberikan kesempatan untuk mewujudkan satu-satunya obsesi hidupnya. Hasrat membara menjadi rekan bisnis sang penemu. Hasrat Barnes bukanlah harapan, bukan juga pengandaian. Ini adalah hasrat yang menggebu, bergelora, dan mewujudkan dalam setiap hal lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe di dalam audiobook ini, sehingga episode ini akan berlanjut sampai akhir. Mari kita lanjutkan. Beberapa tahun kemudian, Edwin Barnes kembali berdiri di depan Edison. Di kantor yang sama ketika ia pertama kali bertemu sang penemu. Sekarang, hasrat itu telah diwujudkan menjadi kenyataan. Ia berhasil berbisnis dengan Edison. Impian yang mendominasi kehidupannya telah terwujud. Barnes berhasil karena ia memilih tujuan yang pasti, menggunakan semua energi, kemauan keras, serta upayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Butuh 5 tahun sebelum kesempatan yang selama ini ia cari muncul di depan mata. Bagi setiap orang, kecuali dirinya sendiri, ia layaknya sekrup dalam roda bisnis Edison. Tetapi dalam pikirannya sendiri, ia adalah mitra Edison sepanjang waktu sejak mulai bekerja di sana. Itu merupakan gambaran luar biasa tentang kekuatan hasrat yang pasti. Barnes mewujudkan cita-citanya karena ia ingin menjadi mitra bisnis Edison lebih dari segalanya. Ia membuat sebuah rencana untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan ia membuat dirinya tidak mungkin kembali. Ia memelihara teguh hasrat tersebut sampai menjadi obsesi yang mendominasi kehidupan, dan akhirnya menjadi kenyataan. Ketika pergi ke West Orange, ia tidak berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berusaha membujuk Edison memberiku pekerjaan apa saja." Namun ia berkata, "Aku akan menemui Edison dan membuatnya mengerti bahwa aku datang untuk berbisnis dengannya." Ia tidak berkata, "Aku akan membuka mata untuk kesempatan lain. Andai aku gagal memperoleh apa yang kuinginkan di perusahaan Edison." Namun dia berkata, "Hanya ada satu hal di dunia ini yang pasti akan kudapatkan, dan itu adalah bermitra usaha dengan Thomas Alva Edison. Aku akan melupakan masa lalu dan mempertaruhkan seluruh masa depanku di atas kemampuanku memperoleh apa yang aku inginkan." Ia tidak memberi dirinya sendiri kesempatan untuk mundur, menang, atau habis. Inilah cerita sukses Barnes. Jangan beri diri Anda kesempatan untuk mundur. Dahulu kala, seorang pejuang besar menghadapi sebuah situasi yang mengharuskannya mengambil keputusan yang memastikan kesuksesannya di medan perang. Ia hendak mengirim pasukannya melawan musuh yang sangat kuat, yang jumlah tentaranya jauh di atas jumlah pasukannya. Ia menaikkan tentaranya ke kapal dan berlayar ke negeri musuh, menurunkan mereka dan peralatan mereka, dan menyuruh mereka membakar kapal yang telah membawa mereka di muka tentaranya. Sebelum mulai peperangan, dia berkata, "Kalian lihat, kapal sudah terbakar habis. Artinya, kita tidak dapat meninggalkan pantai ini dengan selamat kecuali kita menang. Pilihan kita sekarang tinggal menang atau habis." Dan mereka menang. Setiap orang yang menang dalam upaya apapun harus rela membakar kapal dan memutuskan semua jalan mundur. Hanya dengan cara itulah seseorang bisa mempertahankan kondisi pikiran yang dikenal sebagai hasrat membara untuk menang. Itu adalah hal yang sangat penting bagi sebuah kesuksesan. Pagi setelah kebakaran hebat di Chicago, sekelompok pedagang berdiri di State Street. Memandang puing-puing toko mereka yang masih berasap, mereka berkumpul untuk memutuskan apakah akan berusaha membangun kembali atau meninggalkan Chicago dan mulai lagi di kawasan lain yang lebih menjanjikan.
Mereka, kecuali satu orang, memutuskan meninggalkan Chicago. Pedagang yang tetap tinggal dan membangun kembali itu menunjuk ke arah puing-puing tokonya dan berkata, "Tuan-tuan, tepat di sana, aku akan membangun toko terbesar di dunia." Beberapa kali, toko itu pun terbakar. Namun, toko itu dibangun kembali pada tahun 1871 dan sampai sekarang masih berdiri. The Marshall Field Department Store adalah monumen abadi bagi kekuatan pikiran yang dikenal sebagai hasrat membara. Hal termudah yang bisa saja dilakukan Marshall Field adalah menyerah, seperti yang dilakukan rekan-rekannya sesama pedagang ketika keadaan terasa sulit. Dan saat masa depan begitu buram, mereka berkemas dan pergi ke tempat di mana keadaan terlihat lebih mudah. Camkan perbedaannya antara Marshall Field dan rekan-rekannya. Perbedaan yang sama inilah yang secara praktis membedakan antara mereka yang berhasil dan mereka yang gagal. Semua orang sudah mengerti arti uang dan berharap memilikinya. Akan tetapi, mengharapkan saja tidak akan mendatangkan kekayaan. Kekayaan dihasilkan dari pikiran yang menjadi sebuah obsesi. Kemudian merencanakan cara dan sarana yang pasti untuk memperolehnya, serta memperkuat rencana tersebut dengan keteguhan yang tidak mengenal kegagalan. Dalam tulisan lainnya, Napoleon Hill sering menyamakan makna kepastian tujuan dengan hasrat. Penjelasan berikut diadaptasi dari buku Napoleon Hill Foundation, Believe and Achieve. Hasrat atau kepastian tujuan lebih dari sekadar menetapkan sasaran. Sederhananya, hasrat Anda adalah peta jalan roadmap yang bisa digunakan untuk mencapai sasaran umum di dalam karir Anda. Sasaran Anda merepresentasikan langkah-langkah spesifiknya. Memiliki hasrat dan kepastian tujuan di dalam hidup akan membuat kemampuan Anda meraih sasaran menjadi lebih bersinergi. Seiring Anda bertambah baik dalam mengerjakan pekerjaan Anda juga mendedikasikan semua sumber daya yang dimiliki untuk meraih sasaran Anda. Dan Anda pun akan lebih peka melihat kesempatan yang ada, sekaligus bisa mengambil keputusan dengan tegas. Semua tindakan yang Anda ambil akan mengerucut pada pertanyaan berikut. Apakah sasaran ini akan membantu saya meraih hasrat dan sasaran umum saya? Atau tidak? Tujuan Anda akan menjadi hidup Anda. Hal itu akan mengakar ke dalam pikiran Anda, baik pikiran sadar maupun bawah sadar. 26 cara mengubah hasrat menjadi kekayaan. Napoleon Hill mentransmutasikan hasrat terhadap kekayaan menjadi kenyataan finansial melalui 6 langkah yang mantap dan praktis. 1. Tetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan. Tidak cukup hanya dengan mengatakan, "Saya ingin uang yang banyak." Pastikan jumlahnya. Ada alasan psikologis untuk kepastian ini yang akan diuraikan pada bab berikutnya. 2. Tetapkan apa yang bersedia Anda berikan sebagai ganti uang yang Anda inginkan. Tidak ada hal yang gratis. 3. Tetapkan tanggal pastinya pada saat Anda ingin memiliki uang yang Anda inginkan tersebut. 4. Buat sebuah rencana yang pasti untuk meraih hasil tersebut. Dan mulailah segera. Entah Anda merasa siap atau tidak untuk mewujudkan rencana tersebut ke dalam tindakan. 5. Sekarang tulis semuanya. Buat sebuah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang jumlah uang yang ingin Anda peroleh, batasan waktu untuk mendapatkannya, apa yang akan Anda berikan sebagai ganti uang tersebut, dan uraikan dengan jelas rencana Anda untuk mengumpulkan uang tersebut. 6. Baca pernyataan tertulis Anda keras-keras 2 kali sehari. Sekali sebelum tidur di malam hari, dan sekali ketika bangun pagi. Selama Anda membacanya, lihat, rasakan, dan yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah memiliki uang tersebut. Penting bagi Anda untuk mengikuti semua instruksi yang diuraikan dalam ke-6 langkah ini. Dan sangat penting untuk memberi perhatian khusus pada instruksi nomor ke-6. Mungkin Anda akan mengeluh, "Mustahil membayangkan diri saya memiliki uang tersebut sebelum benar-benar memperolehnya." Disinilah hasrat membara akan sangat membantu Anda.
Jika Anda benar-benar menginginkan uang, hingga hasrat itu berubah menjadi obsesi, Anda tidak akan kesulitan meyakinkan diri bahwa Anda pasti akan memperolehnya. Tujuannya adalah menginginkan uang dan menetapkan hati untuk memperolehnya, hingga Anda yakin sepenuhnya bahwa Anda pasti akan mendapatkannya. Bagi yang belum mengerti, yang tidak pernah mengerti, yang tidak pernah mengetahui cara kerja pikiran manusia, instruksi-instruksi ini mungkin terlihat tidak masuk akal. Mereka yang tidak dapat mengenali logika dari keenam langkah ini, boleh jadi akan merasa lebih yakin setelah mengetahui bahwa informasi tersebut berasal dari Andrew Carnegie, yang awalnya hanya bekerja sebagai buruh di pabrik pembuatan baja, walaupun memiliki latar belakang yang biasa saja. Ia membuat prinsip-prinsip tersebut mendatangkan kekayaan lebih dari 100 juta dolar untuknya. Dalam hitungan masa kini, kekayaan Carnegie akan bernilai setidaknya 20 miliar dolar. Bahkan mungkin lebih. Akan lebih membantu jika Anda mengetahui bahwa keenam langkah tersebut juga dipelajari dengan seksama oleh Thomas Alva Edison, yang menjamin bahwa langkah-langkah ini bukan hanya penting untuk mengumpulkan uang, tetapi juga sangat efektif untuk mencapai sasaran apapun yang pasti dan terdefinisi dengan jelas. Saya juga memberi sebuah keputusan dan memberikan pendapat saya, namun secara diam-diam dalam hati saja. Di dalam pikiran saya tahu anak lelaki saya akan mendengar dan berbicara. Caranya saya yakin selalu ada jalan dan tahu saya akan melakukannya. Saya teringat kata-kata abadi Emerson. Segala hal mengajari kita tentang keyakinan. Kita hanya perlu mematuhinya. Selalu ada pemandu bagi masing-masing dari kita. Dan dengan mendengarkan secara saksama, kita akan menangkap kata yang tepat, kata yang lahir dari hasrat. Lebih dari apapun, saya berhasrat agar anak laki-laki saya tidak boleh menjadi bisu dan tuli. Saya tidak pernah mematikan hasrat tersebut, tidak sedetik pun. Apa yang dapat saya lakukan? Bagaimanapun caranya, saya harus menemukan jalan untuk mencangkokkan kebenaran itu pada anak tersebut. Hasrat membara saya tentang cara dan sarana untuk menyampaikan suara ke otaknya. Tanpa bantuan telinga terus tumbuh, segera setelah anak ini cukup dewasa untuk diajak bekerja sama, saya harus mengisi penuh pikirannya dengan hasrat membara untuk mendengar bahwa dengan caranya sendiri, alam akan menerjemahkan hasil tersebut ke dalam realitas fisik. Saya memikirkan semua itu di dalam benak, tetapi tidak pernah menyampaikannya kepada siapapun. Setiap hari, saya memperbarui sumpah kepada diri saya sendiri bahwa anak saya tidak akan tumbuh dengan tuli ketika ia bertambah umur dan mulai memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kami mengamati bahwa ia agak mampu mendengar ketika mencapai umur di mana biasanya seorang anak mulai berbicara. Ia tidak berusaha berbicara, tetapi kami dapat melihat dari tindak tanduknya bahwa anak ini dapat mendengar suara-suara tertentu. Inilah yang selama ini ingin saya ketahui. Saya yakin bahwa jika dia dapat mendengar, bahkan hanya sedikit, dia masih bisa mengembangkan kemampuan mendengarnya lebih baik lagi. Lalu, terjadi sesuatu yang memberi saya harapan. Datangnya dari sumber yang sama sekali tidak terduga. Kami membeli sebuah pemutar musik. Dan ketika mendengarkan musik untuk pertama kalinya, anak itu langsung kegirangan dan segera menguasai cara memainkan alat tersebut. Pada suatu kesempatan, dia memutar lagu kesukaannya terus-menerus hampir selama 2 jam, sambil berdiri di depan pemutar musik dan menggigit pinggiran boxnya. Arti penting dari kebiasaan yang ia ciptakan sendiri ini belum terlalu jelas bagi kami saat itu, sampai beberapa tahun kemudian. Hal ini karena kami belum pernah mendengar tentang asas konduksi suara melalui tulang pada waktu itu. Tidak lama setelah ia menguasai pemutar musik tersebut, saya menemukan bahwa ia dapat mendengar saya dengan jelas ketika saya berbicara dengan bibir menyentuh telinga bagian belakangnya atau dasar otaknya. Setelah berketetapan bahwa ia memang dapat mendengar suara saya dengan jelas, saya segera mencari cara untuk mentransfer ke otaknya
hasrat untuk mendengar dan berbicara. Oke, saya segera mendapati bahwa anak ini menikmati dongeng pengantar tidur. Jadi, saya segera bekerja membuat cerita-cerita khusus untuk mengembangkan sifat mandiri. Imajinasi, serta keinginan yang kuat untuk mendengar, ada sebuah cerita khusus yang saya berikan penekanan. Dengan bumbu-bumbu baru dan dramatis, setiap kali saya menyampaikannya. Cerita itu saya kembangkan untuk menanamkan dalam pikirannya gagasan bahwa kekurangan bukanlah beban, melainkan harta yang tak ternilai dari pembelajaran dan pengalaman pribadi. Saya 100% yakin bahwa semua kesulitan membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding. Bagaimanapun bentuknya, terlepas dari keyakinan saya itu, saya harus mengakui bahwa saya sama sekali tidak mengerti bagaimana kekurangan semacam itu bisa menjadi sebuah harta. Ia memenangkan sebuah dunia baru hanya dengan 6 sen. Ketika saya menganalisis pengalaman ini sambil merenung, saya dapat melihat bahwa keyakinan anak laki-laki saya kepada saya sangat erat hubungannya dengan hasil yang mencengangkan. Ia tidak pernah mempertanyakan apapun yang saya katakan kepadanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki kakak laki-lakinya, dan bahwa kelebihan tersebut akan terlihat dalam berbagai cara. Misalnya, para guru di sekolah akan tahu bahwa ia tidak memiliki telinga, sehingga mereka akan memberikan perhatian khusus serta memperlakukannya dengan keramahan yang lebih besar. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa setelah cukup besar untuk berjualan koran, seperti kakaknya, ia sebenarnya lebih beruntung. Mengapa? Karena orang-orang akan bermurah hati kepadanya setelah melihatnya sebagai anak yang cerdas dan rajin, meskipun tanpa telinga, saat berusia 7 tahun. Ia menunjukkan bukti pertama bahwa cara kami membentuk pikirannya mulai membuahkan hasil. Selama beberapa bulan, ia terus meminta izin untuk berjualan koran. Namun, ibunya menolak. Hingga akhirnya, ia bertindak sendiri. Suatu siang, saat ditinggal bersama asisten rumah tangga, ia memanjat keluar lewat jendela, mendarat di tanah, dan memulai usahanya sendiri. Ia meminjam 6 sen dari tukang sepatu di sebelah rumah, membeli koran, lalu menjualnya hingga habis. Dari keuntungannya, ia membeli lebih banyak koran, dan terus begitu sampai petang hari. Setelah menghitung pendapatannya dan mengembalikan pinjaman 6 sen ke tukang sepatu, dia mencatat laba bersih sebesar 42 sen. Saat pulang ke rumah, kami menemukannya tertidur di ranjang dengan uang segenggam erat di tangannya. Ibunya membuka tangan anak itu, mengambil uang receh tersebut, lalu menangis. Saya kira ia menangisi kemenangan pertama anaknya. Namun reaksi saya berbeda. Saya tertawa lepas karena tahu bahwa upaya saya menanamkan kepercayaan diri pada anak ini telah berhasil. Sang ibu melihat seorang anak tuli yang berani keluar ke jalan mempertaruhkan nyawanya demi mencari uang. Saya melihat seorang pengusaha kecil yang mandiri, ambisius dan berani, yang investasinya pada dirinya sendiri meningkat 100%. Dia telah memulai usahanya sendiri dan menang. Saya bukan hanya senang, tapi juga sangat kagum. Sejak Napoleon Hill menuliskan buku ini, berkembangnya ilmu dalam bidang fisiologi otak dan psikologi pikiran memungkinkan kita jauh lebih memahami apa yang memotivasi manusia. Bagaimanapun juga, metode yang digunakan para pakar motivasi modern pada dasarnya sama dengan teknik yang dianjurkan oleh Hill. Penelitian-penelitian telah mengonfirmasi bahwa memang ada dasar psikologis yang valid atas saran Hill menetapkan sasaran yang spesifik dan mengerjakan tindakan yang spesifik dengan menulis sasaran di atas kertas dan sering mengulanginya keras-keras. Teknik ini semakin diterima oleh para pakar modern. Prinsip psikologis yang ada di balik instruksi Hill sangat serupa dengan dasar dari autosugesti atau hipnosis diri. Konsep-konsep tersebut dibahas lebih dalam di bab 5, autosugesti, dan bab 13, pikiran bawah sadar. Instruksi Hill yang menyuruh melihat diri Anda seolah-olah sudah mencapai sasaran juga merupakan teknik yang sangat spesifik. Sekarang, teknik itu marak diajarkan oleh para pakar motivasi dengan istilah visualisasi kreatif. Dalam bab 4, keyakinan, dan bab 5, autosugesti, Hill menjabarkan metodenya lebih lanjut. Sebelum melangkah ke bagian berikutnya, kami ingin menegaskan pentingnya mengikuti instruksi Hill secara mendetail. Kami tahu bahwa para pembaca dan pendengar audiobook cenderung menganggap bahwa memahami sebuah konsep secara intelektual saja sudah cukup. Namun, saat Anda membaca ke-6 poin Hill, barangkali Anda berpikir, ya, tentu saja, beberapa orang mungkin perlu menuliskannya di kertas. Tetapi saya kan bukan anak kecil. Saya paham, atau, oke, saya mengerti. Mengucapkan keras-keras mungkin bisa membantu orang yang berpikir pendek.
tetapi saya memahami intinya secara intelektual. Jika Anda merasa begitu, kami ingin menyampaikan bahwa mayoritas orang sukses yang Anda kagumi tidak pernah merasa diri mereka terlalu cerdas atau terlalu canggih untuk mengikuti instruksi Hill. Sekali lagi, kami menekankan bahwa Napoleon Hill percaya menulis serta mengucapkan sasaran sangatlah penting. Jika para psikolog serta pakar motivasi setuju, berarti Anda tidak bijaksana. Jika mengabaikan saran sederhana ini, lakukan saja langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah ini tidak memerlukan kerja keras, tidak memerlukan pengorbanan, dan Anda tidak memerlukan pendidikan tinggi untuk menerapkannya. Namun, untuk berhasil menerapkan keenam langkah ini, memang dibutuhkan imajinasi, sehingga orang dapat melihat dan memahami bahwa untuk meraup uang, kita tidak bisa mengandalkan kesempatan, nasib bujur, dan keberuntungan semata. Orang wajib menyadari dirinya bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi kaya raya jika tidak pernah mencapai. Tips sangat menghasilkan uang adalah sungguh-sungguh percaya bahwa kita bisa mendapatkannya. Kekuatan mimpi-mimpi besar kita yang ikut berlomba mengejar kekayaan harus didorong untuk mengerti bahwa dunia dinamis yang kita tinggali saat ini menuntut ide-ide baru, pemimpin baru, penemuan baru, metode pengajaran baru, serta metode, gaya, versi dan variasi baru dari segalanya. Di balik semua tuntutan akan sesuatu yang baru dan lebih baik, ada satu kualitas yang harus dimiliki setiap orang untuk menang, dan kualitas itu adalah kepastian tujuan, pengetahuan yang jelas tentang apa yang benar-benar diinginkan, serta hasrat membara untuk memilikinya. Bagi siapapun yang bercita-cita untuk mengumpulkan kekayaan, ingatlah bahwa para pemimpin sejati di dunia ini adalah mereka yang mampu menangkap dan mengolah peluang-peluang tak berwujud dan tak terlihat menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Para pemimpin adalah para pencipta yang mengubah peluang menjadi pencakar langit kota, pabrik-pabrik, sarana transportasi, hingga industri hiburan, dan segala bentuk kenyamanan yang membuat hidup menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, dan lebih menyenangkan. Dalam merencanakan untuk memperoleh bagian Anda dari kekayaan dunia, jangan biarkan siapapun membuat Anda gentar untuk menjadi seorang pemimpin dan menang dalam pertaruhan besar di dunia yang terus berubah ini. Anda harus menangkap semangat besar para pionir masa lalu, semangat yang menjadi jiwa dari kemajuan Amerika. Inilah kesempatan Anda dan juga saya untuk mengembangkan dan memasarkan bakat kita. Hasrat membara untuk menjadi dan melakukan adalah titik awal semua pemimpi. Mimpi tidak lahir dari rasa cuek, pembenaran semu, atau ketiadaan ambisi. Jika hal yang Anda ingin lakukan memang benar dan Anda meyakininya, lakukan saja. Jangan pedulikan apa kata orang lain. Jika Anda mengalami kegagalan sementara, mereka yang mengkritik mungkin tidak tahu bahwa setiap kesulitan selalu membawa benih keberhasilan yang sepadan. Marconi memimpikan sebuah sistem yang memungkinkan suara dikirim dari satu tempat ke tempat lain tanpa kabel. Menariknya, teman-temannya sempat melaporkannya ke pihak berwenang dan membawanya ke rumah. Sakit jiwa ketika ia mengumumkan bahwa ia telah menemukan prinsip pengiriman pesan lewat udara. Namun, mimpinya terbukti bukan delusi. Buktinya kini bisa ditemukan dalam radio, televisi, ponsel, satelit komunikasi, dan semua perangkat nirkabel yang kita gunakan setiap hari. Dunia berubah karena seseorang berani bermimpi dan bertindak. Untungnya, saat ini para pemimpi bernasib jauh lebih baik. Dunia kini dipenuhi dengan peluang dan kesempatan yang bahkan tidak terbayangkan oleh para pemimpin masa lalu. Jika Anda meragukan pernyataan ini, atau mungkin sedang merasa terpukul oleh kegagalan baru-baru ini, sebentar lagi Anda akan belajar bahwa kegagalan bisa menjadi aset paling berharga. Hampir semua orang sukses memulai dari titik yang menantang. Yang membedakan mereka adalah cara mereka memaknai dan merespons kegagalan tersebut, serta harus menghadapi berbagai hambatan yang memilukan sebelum akhirnya tiba di puncak kesuksesan. Titik balik dalam hidup orang-orang sukses seringkali terjadi pada momen-momen krisis saat dimana mereka akhirnya bisa melihat dan mengenal versi diri mereka yang berbeda. Napoleon Hill menyebut konsep ini sebagai diri lain dalam Think and Grow Rich, meskipun belum dijelaskan secara mendalam. Penjabaran lebih lanjut tentang konsep ini ditemukan dalam tulisan-tulisan Hill berikutnya, yang menggambarkan bahwa saat seseorang larut memikirkan kegagalan, sebenarnya ia sedang berada di ambang transformasi besar. Semakin Anda terus-menerus memikirkan kegagalan, semakin besar pula kemungkinan Anda menarik kegagalan lain ke dalam hidup. Pikiran kita bekerja seperti magnet, apa yang kita fokuskan, itulah yang akan datang mendekat. Maka berhentilah tenggelam dalam rasa kecewa dan alihkan fokus Anda. Pikirkan bagaimana pengalaman itu bisa menjadi pelajaran berharga.
Apapun rintangan yang sedang Anda hadapi, saatnya Anda mengenal sisi lain dari diri Anda, sisi yang tak gentar oleh hambatan, dan menolak untuk menyerah pada kekalahan. Bertemanlah dengan diri lain Anda, supaya tidak peduli apapun yang dikerjakan, Anda akan selalu didampingi oleh sekutu, yang juga sama-sama ingin mencapai sasaran Anda. Semua filosofi dan saran tentang mempengaruhi orang lain akan menjadi jauh lebih berguna jika Anda bisa mempraktikkannya sendiri. Sidney Poitier baru saja membangunkan sebuah kejeniusan yang tertidur dalam benaknya. Setelah tertimpa nasib buruk, dia dipidana oleh tuduhan penggelapan uang dan dipenjara di Columbus, Ohio, tempat ia menemukan dirinya yang lain. Ia pun mulai menulis cerpen. Kemudian, saat mendekam di sel, ia mulai menjual cerpen-cerpen itu ke majalah dengan nama alias O. Henry. Lewat kekuatan imajinasinya, dia mendapati bahwa dirinya adalah penulis hebat, alih-alih kriminal dan orang yang tersisih. Begitu Porter bebas, O. Henry menjadi penulis cerpen paling terkenal di Amerika. Belum lama ini, di sel penjara lain, seorang penulis menemukan sisi lain dirinya, dan aliran musik country mendapatkan penulis lagu sekaligus bintang paling cemerlang. Waktu masih kanak-kanak, rumah keluarga Merle Haggard hanyalah sebuah mobil box yang dialihfungsikan menjadi rumah, berlokasi di Bakersfield, California. Setelah ayahnya meninggal, waktu Merle berusia 9 tahun. Definisi rumah baginya lebih sering berarti berada di pusat detensi remaja. Pada saat usia 16 tahun, ia berhenti sekolah. Selama 4 tahun berikutnya, hal yang dicapai Merle Haggard hanyalah menulis surat tuntutan atas pencurian mobil, perampokan, dan penipuan cek. Menginjak usia 20 tahun, dia dipenjara di San Quentin dan mendapatkan reputasi sebagai penipu kelas kakap. Kemudian, ia menemukan sisi diri lainnya, terinspirasi oleh konser Johnny Cash di penjara, ditambah hasil obrolannya dengan narapidana yang masuk daftar hukuman mati. Juga waktu yang ia habiskan seorang diri di sel pribadinya, Haggard belajar bahwa ada sisi lain dalam dirinya. Dirinya yang lain itu ingin menyampaikan sesuatu lewat musik. Begitu keluar dari sel, Haggard meminta pekerjaan paling sulit yang bisa diambil di penjara, mendaftar sekolah malam, dan meluruskan hidupnya. Mendapat keringanan hukuman setelah 2,5 tahun di penjara, pria itu kembali tinggal di Bakersfield dan bekerja sebagai penggali selokan pada siang hari. Tujuannya adalah supaya bisa mengasah keterampilannya menulis lagi dan membawakannya di depan umum pada malam hari. Dalam 3 tahun, ia mendapat kontrak rekaman, dan dalam 5 tahun, salah satu lagunya masuk daftar top 10 hits. Setelah itu, dia menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam dunia musik country. Thomas Edison memimpikan lampu yang bisa dioperasikan dengan listrik. Ia langsung mengambil langkah untuk mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. Ia gagal lebih dari 10.000 kali. Meskipun begitu, dia tetap memegang teguh mimpinya sampai akhirnya berhasil menemukan kejeniusan yang tertidur di dalam benaknya. Henry Ford, yang tumbuh miskin dan tidak berpendidikan tinggi, memimpikan kendaraan tanpa kuda. Dia pun mulai mengulik dengan peralatan terbatas yang ia miliki. Ia menunggu kesempatan menghampirinya, dan sekarang terbukti mimpinya telah memenuhi seluruh dunia. Ia memanfaatkan roda dengan lebih efektif dibanding orang manapun dalam sejarah. Karena ia tidak takut untuk mendukung mimpinya, Steve Jobs dan Steve Wozniak, dua pria yang tidak lulus kuliah, bermimpi membuat dan menjual komputer yang bisa dioperasikan oleh orang awam seperti Ford. Mereka mulai bekerja dengan peralatan yang mereka miliki dan merakit komputer Apple pertama di garasi rumah keluarga Jobs. Seperti Ford, mereka tidak takut mendukung mimpi mereka. Setelah menunjukkan prototipe pertama ke pengecer setempat, mereka mendapat pesanan sebanyak 25 unit. Jobs harus menjual mobil Volkswagen miliknya, sementara Wozniak menjual kalkulator sains mahal merek Hewlett-Packard. Demi mendapatkan $1.300 untuk memulai, mereka meyakinkan pemasok elektronik setempat untuk memberi mereka pinjaman kredit, lalu memulai produksi Apple I. Mereka merevolusi industri perangkat keras dan lunak komputer. Diluncurkan pada tahun 1976 dengan harga $666. Apple I menghasilkan pendapatan sebesar $774.000 2 tahun kemudian. Mereka memperkenalkan Apple II yang selama 3 tahun berikutnya membawa pemasukan sebesar $140 juta. Pada tahun 1980, Apple mulai go public, dan setelah hari pertama di pasar saham, nilai perusahaan mencapai nilai pasar $1,2 miliar. Wozniak keluar dari perusahaan pada tahun 1981, tapi Jobs terus mengembangkan Macintosh.
Pada tahun 1984, Macintosh diluncurkan. Tahun 1985, Jobs juga keluar. Tetapi pada tahun 1998, ia kembali ke Apple dan menghidupkan lagi perusahaan yang kala itu mulai terseok. Dengan menciptakan komputer iMac, perusahaan animasi Pixar, serta produk iPod dan iTunes. Dalam menyajikan kisah sukses kontemporer, para editor mengikuti gaya Hill yang mengambil contoh dari tokoh nyata untuk menggambarkan prinsip kesuksesan. Akan tetapi, Napoleon Hill punya hak istimewa yang langka. Berbeda dengan orang lain sebelumnya dan sesudahnya, ia punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang paling berkuasa dan sukses, serta belajar dari mereka tentang mimpi apa saja yang menginspirasi mereka dan hambatan apa yang menghalangi mereka, serta bagaimana mereka menemukan keberanian dalam diri mereka untuk menghadapi kegagalan. Hill bertemu dengan banyak penemu serta pemimpin kerajaan bisnis yang meletakkan dasar bagi industri abad ke-21 di Amerika Serikat pada saat itu. Kemudian, selama lebih dari 25 tahun, Hill mempelajari kebiasaan tokoh-tokoh itu dan mempelajari rahasia mereka, agar generasi selanjutnya bisa terus membangun di atas fondasi tersebut dan memelopori industri baru, menciptakan sistem baru, dan memimpikan impian baru. Hanya karena Hill mempunyai akses yang belum pernah didapatkan sebelumnya, ia bisa membandingkan dan menganalisis, lalu merumuskan sebuah filosofi pencapaian berdasarkan kisah nyata orang-orang nyata yang telah menerapkan teknik itu untuk menciptakan kesuksesan. Think and Grow Rich merevolusi tulisan-tulisan bertema self-help dan sampai sekarang menjadi standar dalam mengukur buku-buku motivasi lainnya. Kesuksesan buku ini juga membantu menciptakan pasar untuk ribuan biografi bisnis yang menceritakan secara detail bagaimana mimpi bisa terlahir, rencana bisa dibuat, frustrasi bisa diatasi, dan kemenangan diraih dalam semua sektor bisnis modern. Dan karena sumber informasi ini kini tersedia hanya dengan satu klik, Anda bisa membaca, mendengar, atau menonton para pengusaha dan CEO paling sukses di era ini mengakui sendiri bahwa kebenaran mendasar di balik semua prinsip yang dijelaskan Napoleon Hill di dalam buku ini tetap relevan. Produk atau layanan yang mereka jual boleh jadi berbeda, tapi kisah sukses mereka tetap sama. Mimpi diikuti dengan kegagalan, diikuti dengan pelajaran, lalu berujung pada kesuksesan. Untuk semuanya, Henry Ford, Thomas Edison, atau Andrew Carnegie yang disebutkan oleh Napoleon Hill, mereka semua menjelaskan poin-poin tertentu. Sekarang, ada Steve Jobs, Jim Carrey, atau Merle Haggard yang membuktikan bahwa inti pesan Hill masih berlaku hingga hari ini. Ada perbedaan antara mengharapkan sesuatu dan siap menerimanya. Tak seorang pun pernah benar-benar siap untuk sesuatu sampai ia yakin bisa memperolehnya. Yang harus ada dalam pikiran adalah rasa percaya, bukan sekadar harapan atau pengandaian. Pikiran yang terbuka adalah inti dari sebuah keyakinan. Sebaliknya, pikiran yang tertutup tidak akan melahirkan keyakinan, keberanian, atau kepercayaan. Ingatlah, tidak diperlukan usaha yang lebih besar untuk membidik sasaran tinggi dalam kehidupan, menuntut berkelimpahan dan kemakmuran, dibanding usaha yang diperlukan untuk menerima penderitaan dan kemiskinan. Seorang penyair hebat pernah dengan jitu mengungkapkan kebenaran ini melalui baris-baris berikut. Aku meminta kehidupan memberiku 1 sen, dan kehidupan memberiku tidak lebih. Tetapi di sore hari aku mengemis saat aku tahu persediaannya tidak terbatas. Kehidupan seperti pemberi kerja. Ia memberimu apa yang kamu minta. Tetapi begitu kau meminta bayaran, tentu saja kau harus mengerjakan tugas. Aku pernah bekerja dengan bayaran yang tidak berarti, hanya untuk akhirnya tersadar, berapapun bayaran yang aku minta dari kehidupan, kehidupan akan dengan senang hati memberikannya. Hasrat dapat mengalahkan hukum alam. Sebagai penutup bab ini, saya ingin memperkenalkan salah satu sosok paling luar biasa yang saya kenal. Saya pertama kali melihatnya beberapa menit setelah ia lahir. Dia hadir ke dunia tanpa telinga. Dan dokter, ketika diminta memberikan pendapat, mengaku bahwa anak tersebut kemungkinan besar akan bisu dan tuli seumur hidup. Saya menolak pendapat dokter tersebut. Saya berhak melakukannya. Saya adalah ayah dari anak itu. Ia menunjukkan bukti nyata dari sikap kreatif yang akan menyertainya sepanjang hidup. Ia menyelesaikan SD, SMP, SMA, hingga kuliah tanpa benar-benar bisa mendengar gurunya, kecuali jika mereka berteriak dari jarak dekat. Ia tidak bersekolah di tempat khusus tunarungu, dan kami tidak menggunakan bahasa isyarat. Kami bertekad agar ia menjalani kehidupan sebagaimana anak-anak lain yang bisa bicara dan mendengar. Dan kami bertahan dengan keputusan itu meskipun harus berdebat dengan para guru dan kepala sekolah.
Di SMA, ia sempat mencoba alat bantu dengar elektrik yang tidak membantunya. Namun di tahun terakhir kuliah, terjadi titik balik. Ia meminta dikirimkan alat bantu dengar lain sebagai percobaan. Awalnya ia tidak terlalu tertarik karena kecewa dari pengalaman sebelumnya, tapi akhirnya ia coba juga. Dan seketika, seolah sebuah keajaiban, hasrat seumur hidupnya menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya, ia bisa mendengar secara normal. Saking gembiranya dengan dunia baru yang ia masuki lewat alat bantu dengar itu, ia segera menelepon ibunya dan untuk pertama kalinya mendengar suara ibunya dengan sempurna. Keesokan harinya, ia mendengarkan suara dosennya selama kuliah dengan jelas. Ia akhirnya bisa berbicara dengan orang lain tanpa memaksa mereka berteriak. Dunia barunya benar-benar terbuka. Meskipun ini sebuah kemenangan besar, perjuangannya belum selesai. Ia masih perlu menemukan cara untuk mengubah kekurangannya menjadi aset yang bernilai setara. Dalam euforia dunia yang baru itu, ia menulis surat kepada produsen alat bantu dengar. Menceritakan pengalamannya, surat itu rupanya menggugah perusahaan tersebut hingga mengundangnya ke New York. Di sana, ia mengunjungi pabrik dan berbicara dengan insinyur kepala tentang perubahan luar biasa dalam hidupnya. Dalam percakapan itu, muncul ide, inspirasi, atau dorongan batin, apapun itu, yang menjadi awal mula perubahan kelemahannya menjadi aset luar biasa, yang kelak memberinya kebahagiaan dan hasil finansial yang jauh lebih besar sepanjang hidupnya. Dorongan tersebut seperti ini, terlintas di benaknya bahwa dia mungkin dapat membantu jutaan tunarungu yang menjalani kehidupan tanpa bantuan alat bantu dengar. Ia dapat mencari cara untuk mengisahkan cerita tentang dunianya yang telah berubah kepada mereka. Sebulan penuh, dia melakukan riset intensif. Ia menganalisis seluruh sistem pemasaran produsen alat bantu pendengaran tersebut dan menemukan jalan serta sarana berkomunikasi dengan penyandang tunarungu di seluruh dunia, dengan maksud berbagi dunia yang baru saja dia temukan kepada mereka. Setelah itu, dia menulis sebuah rencana 2 tahunan sesuai temuannya. Ketika menyajikan rencana tersebut kepada perusahaan, langsung saja dia diberi sebuah jabatan guna mewujudkan ambisinya tersebut. Dia tidak pernah bermimpi ketika mulai berangkat bekerja bahwa ia ditakdirkan untuk membawa harapan dan obat bagi ribuan tunarungu yang tanpa bantuannya akan terus terperangkap dalam dunia tuli dan bisu. Tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa Blair dapat saja menderita bisu dan tuli seumur hidupnya. Andai ibunya dan saya tidak berhasil membentuk pikirannya seperti sekarang ini, ketika saya menanamkan ke otaknya hasrat untuk mendengar dan berbicara, dan hidup sebagai orang normal. Bersama dorongan tersebut, ada semacam pengaruh aneh yang mendorong alam semesta untuk membangun jembatan dan menghubungkan teluk keheningan antara otaknya dan dunia luar. Memang, hasrat membara memiliki cara yang unik untuk mengubah dirinya menjadi nyata. Blair berhasrat memiliki pendengaran normal. Sekarang, dia memperolehnya. Ia lahir dengan kondisi yang dapat saja mengirim orang dengan hasrat yang kurang bermakna ke jalanan, dengan sebundel pensil dan sebuah kaleng. Sedikit dusta putih yang saya tanamkan di benaknya ketika ia masih kecil, dengan menggiringnya agar percaya bahwa kekurangannya akan menjadi sebuah aset yang berharga dan dapat ia manfaatkan, terbukti benar. Saya percaya bahwa tidak ada satupun, baik benar maupun salah, yang tidak bisa diwujudkan menjadi kenyataan dengan keyakinan dan hasrat yang membara. Kualitas ini tersedia bagi siapa saja. Beberapa tahun lalu, salah seorang mitra usaha saya jatuh sakit. Sakitnya makin lama makin parah, dan akhirnya ia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sesaat sebelum ia didorong ke ruang operasi, saya memandanginya dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang sekurus dan selemah itu dapat menjalani operasi besar dengan selamat? Dokter mengingatkan saya, kecil kemungkinan saya akan melihatnya lagi dalam keadaan hidup. Itu pendapat dokter, bukan pendapat pasien. Sesaat sebelum didorong menjauh, dia berbisik, jangan khawatir, Bom. Aku akan keluar dari sini beberapa hari lagi. Seorang petugas jaga menatap saya iba. Akan tetapi, sang pasien memang berhasil melaluinya dengan selamat. Setelah semua usai, dokter berkata, hanya hasratnya yang menyelamatkannya. Ia tidak akan berhasil andai ia tidak menolak menerima kemungkinan maut. Saya percaya pada kekuatan hasrat yang didukung dengan keyakinan, karena saya telah melihat kekuatan ini mengangkat orang yang dari awalnya buruk ke puncak kekuasaan dan harta. Saya pernah melihatnya menolong orang yang hampir jatuh. Saya pernah melihatnya berfungsi sebagai medium yang digunakan orang untuk kembali setelah kalah dalam ratusan cara. Saya pernah melihatnya memberi anak laki-laki saya kehidupan yang normal, bahagia, dan sukses, meski alam semesta mengirimnya ke dunia tanpa telinga.
Bagaimana orang menjaring dan memanfaatkan kekuatan hasrat? Bagian pertama dari jawabannya adalah teknik yang dibahas di bagian awal bab ini. Anda akan lebih banyak mempelajarinya pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Lewat prinsip yang aneh dan kuat, Allah membungkus dalam dorongan kuat sebuah hasrat. Sesuatu yang tidak mengenal kata seperti tidak mungkin dan tidak menerima kenyataan semacam kegagalan. Satu-satunya batasan pada pikiran adalah batasan yang kita akui. Sekian audiobook Think and Grow Rich Bab 3. Semoga Anda masih menyimak sampai bagian akhir ini dan simak bab berikutnya pada channel berikut. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jika Anda ingin meminta request buku apa yang ingin dijadikan audiobook, silakan berkomentar di bawah ini. Sekian, AP Digital.